Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Mazmur 95 ayat 7. Sebab dialah Allah kita dan kita umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini kiranya kamu mendengar suaranya. Hidup selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Salah satunya adalah memilih untuk menyembah dan mengabdi kepada Tuhan, atau memilih untuk hidup bagi diri sendiri dan menolak Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Mazmur 95 ini mengajak kita menyembah Allah, sekaligus mengingatkan kita agar jangan melalaikan penyembahan sejati kepada Tuhan. Apakah Tuhan harus mendatangkan hukuman dulu agar kita bertobat? Kita adalah umat yang sudah mengalami kebaikan Allah di dalam hidup kita. Kita adalah umat yang sudah dijanjikan sorga kemuliaan. Kita sedang berjalan menuju ke sana. Apakah kita akan mengulang kesalahan umat Israel? Karena itulah kita diingatkan. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunannya. Pada hari ini kiranya kamu mendengar suaranya. Pertama, kita mau berkomitmen untuk tetap setia sampai tiba di negeri perjanjian Allah. Maka semua makhluk harus tunduk kepadanya. Pemazmur kemudian menegaskan bahwa Raja penguasa seluruh isi bumi ini telah bertindak secara khusus menggembalakan umat Israel dan menggembalakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, pemazmur memberikan peringatan keras terhadap bahaya pengerasan hati yang dilakukan oleh nenek moyang kita, Israel, ketika tiba di Meriba dan Masa. Akibat sikap hati yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan yang berdaulat dalam hidup mereka, Allah menghukum keras mereka dengan tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah perjanjian. Meninggikan Tuhan dalam disiplin rohani kita setiap hari adalah prinsip yang paling tepat untuk terhindar dari bahaya pengerasan hati. Disiplin rohani menyembah, memuji, mengucap syukur, berdoa, dan membaca firman Tuhan adalah sikap dan tindakan yang serasi dengan kedaulatan dan kebaikan Allah. Apabila kita mengizinkan rohnya menumbuhkan sikap dan tindakan tersebut dalam hidup kita, kita akan mengalami suasana hati yang penuh damai di dalam hidup kita dari Tuhan. Kita umat gembala Kristus dan kawanan domba tuntunan tangannya. Tuhan berharap kita mendengar suaranya, sebab Tuhan telah berkata, "Domba-dombaku mendengar suaraku." Yohanes 10 ayat 27. Kita memanggilnya guru atau Tuhan, bahkan Tuhan,
maka perbuatlah apa yang kita katakan, dan jadilah kita umat-Nya yang patuh dan taat. Dengarkanlah suara ajarannya, suara hukumnya, dan suara rohnya. Dengarkanlah dan camkanlah. Dengar dan berserahlah. Dengarlah suaranya dan bukan suara orang asing. Dikatakan dalam firman Tuhan, sekiranya kamu mendengar suaranya, maka kamu akan menjadi bijak dan berbuat baik dalam hidupmu. Seruan Tuhan pada kita ditekankan hari ini. Suara Kristus harus didengar pada hari ini. Hari ini sangat ditekankan oleh para rasul. Dalam Lukas 19 ayat 42. Dengan merujuk pada hari Injil. Apabila ia sedang berbicara padamu, pastikanlah bahwa engkau menyimaknya. Sebab kesempatan yang engkau dapatkan pada hari ini tidak akan selalu ada. Oleh karena itu, manfaatkanlah hari ini. Selama masih dapat dikatakan hari ini mendengar firman Tuhan. Ibrani 3 ayat 13. Dengarkanlah suara Kristus dan percayalah. Hari ini, jika dengan imanmu kamu menerima tawaran Injil, maka itu baik. Tetapi besok mungkin sudah terlambat. Dalam hal yang teramat penting seperti ini, tidak ada yang lebih berbahaya daripada menunda-nunda. Kesadaran bahwa Tuhan adalah Raja yang berdaulat dan pemilik kehidupan kita seharusnya membawa kita pada ketaatan tanpa syarat. Apalagi di dalam Kristus, Sang Raja yang sudah menang itu, kita dipelihara dengan kepastian dan jaminan penuh dari Tuhan sendiri bahwa Ia akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ia akan menggembalakan kita dengan tuntunan tangannya. Pada hari ini, dengarkanlah suaranya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.